Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang yang saudara-saudara dirahmati Allah, sebagai kita beriktikaf, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah subuh yang pada subuh ini diisi oleh Ustaz Masrur Aini. Para Ustaz, pada waktu kami persilakan sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli shalatan wa salaman 'ala man arsaltahu rahmatan lil anam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والقائل في آية أخرى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Hari ini kita memasuki 20 Ramadan 1447 Hijriah. Tersisa antara 9 sampai maksimal 10 hari lagi kita akan merayakan Idul Fitri yang sepatutnya setelah 20 hari perjalanan Ramadan mendatangkan perubahan kepada kita, minimal sudah mencapai 2/3 dari tujuan Allah Ta'ala syariatkan Ramadan. Apa tujuannya? Sangat jelas Allah menyebutkan di dalam Al-Baqarah 183 pada bahagian akhirnya, la'allakum tattaqun. Cuma yang perlu kita kritisi adalah hampir semua Quran terjemahan mengikuti standar Kementerian Agama pada arti kalimat la'allakum tattaqun memberikan terjemahan mudah-mudahan kalian bertakwa, dengan mengabaikan faktor subjek, siapa yang berbicara. Dalam gramatika bahasa Arab benar bahwa la'alla tersebut litaraji, bermakna harapan. Kapan bermakna harapan? Bila yang berbicara adalah makhluk. Tetapi ayat ini bukan ucapan makhluk dan tidak sedang menghikayahkan, menceritakan ucapan makhluk. Ini adalah dari Allah Ta'ala. Maka ketika Allah yang berbicara, Allah Ta'ala yang berfirman, dalam ilmu Allah tidak ada sesuatu yang bersifat kemungkinan. Itu adalah sebuah kepastian. Maka diartikan dengan makna littahqin. Kalau kalian berpuasa, pasti kalian bertakwa. Sudah bertahun-tahun beberapa kali kita mengikuti Ramadan, kenyataannya jauh panggang dari hati. Kita bukannya semakin bertakwa, justru ketika sedang berpuasa
perilaku kita itu menyimpang dari jalan takwa. Fenomena yang terlihat dulunya, momen buka puasa adalah momen sakral bagi keluarga. Suami, istri, orang tua, anak, kerabat kumpul di rumah buka puasa bersama. Walaupun tanpa ada nasihat, tanpa ada pesan dan kesan, tetapi hubungan keluarga itu menjadi akrab dengan proses buka puasa. Kemudian berjalanlah waktu pelan-pelan, mulai anak-anak tidak mau lagi berbuka puasa di rumah bersama dengan orang tua. Mereka cenderung berbuka puasa dengan komunitas, dengan kawan-kawannya. Dan disinilah fenomena itu mulai menyimpang dari jalur takwa. Kita hanya menahan diri dari syahwat sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, lalu melampiaskan syahwat tersebut setelah matahari terbenam, bahkan ketika matahari sedang terbenam. Ada banyak fenomena anak-anak muda yang buka puasa bersama sambil bercengkrama, yang cowok dengan yang cewek, yang muda dengan yang gara. Dan itu tanpa ada satu pihak pun yang merasa risih, minimal di permukaan yang terlihat dan terbaca. Tidak ada yang menerasikan dan tidak ada yang menyuarakan. Nauzubillah, seakan-akan anak-anak muda kita tersebut seperti layang yang putus tali. Tidak ada panduan dan tidak ada yang berani untuk memberikan arahan, apalagi sampai pada teguran. Nauzubillah. Maka disinilah kita kecewa kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang agama. Kita nggak tahu peran MPU itu apakah seperti pemadam kebakaran. Bahkan pemadam kebakaran masih ada fungsi. Setidak-tidaknya sekarang ini sedang diapresiasi kerja mereka cepat. Ini model pemadam kebakaran yang datang telat ketika ingin padamkan api, mesin airnya nggak nyala. Apakah fungsi MPU hanya sebatas itu? Ini mudah-mudahan tersampaikan pesannya kepada MPU. Ilham. Kenapa? Karena mereka diberikan tunjangan dan gaji, dan mereka ditentukan tupoksi, tugas pokok dan fungsi menjadi think tanknya pemerintah, berkewajiban menyampaikan saran kepada pemerintah terkait pelaksanaan syariat Islam, baik diminta ataupun tidak diminta. Dan sejauh ini atau sedekat ini, karena belum terlalu jauh, kita belum pernah melihat MPU itu punya inisiatif apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi pelanggaran-pelanggaran syariat. Mereka hanya reaktif saja dan slow motion. Enggak ada sebuah narasi yang benar-benar memberikan arahan dan panduan terkait kondisi seperti ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini contoh sederhana. Sekarang berjalan lebih jauh lagi. Sepanjang hari di bulan Ramadan, menjelang berbuka tersebut, mulai dari selesai sholat asar, kita melihat bahwa anak-anak muda tersebut tidak merasa ada yang salah ketika berpeluk-pelukan mesra di ruang publik di atas kendaraan. Seksi melihatnya, dan kekesalan itulah yang saya luapkan di media sosial, saya foto, saya unggah. Tapi pertanyaan masyarakat bodoh di negeri ini, bahkan mana tegur langsung. Bayangkan kita naik mobil, dia naik sepeda motor, kita tegur langsung, udah motor, udah mau izin. Dan kalaupun mampu kita lakukan, berapa pasangan yang sanggup kita tegur. Sedangkan perilaku tersebut hampir di seantero negeri. Maka kita perlu kerja kolektif, mengetuk kesadaran orang-orang yang masih ada kesadarannya. Tapi ternyata tidak ada yang sadar sama sekali, dan MPU lebih bersifat resisten daripada menindak. Jadi saat kita gugat mereka kenapa tidak bersuara, mereka malah menyerang kita melalui proksi-proksi. Karena rata-rata MPU ini adalah pimpinan pesantren yang ramai muridnya. Jadi di awalnya budaya yang di depan, syariat ada budak pempek. Ini yang terjadi sekarang. Maka negeri kita benar-benar berada di ambang kerusakan. Maka saran saya, kalau memang pemerintah negeri ini tidak mampu menjaga dan merawat syariat, minta saja kepada pemerintah pusat
cabut penegakan syariat Islam di Aceh, maka kita tidak perlu berisik. Saya tidak ribut melihat di Medan ada perilaku menyimpang tersebut. Saya tidak ribut ketika di Jakarta melihat orang-orang perempuan pakai rok mini. Kenapa? Mereka tidak munafik seperti kita untuk menyatakan diri bersyariat Islam. Ini kita bangsa paling munafik di dunia. Menyatakan bersyariat Islam tapi tanpa ada ketersinggungan perasaan sama sekali ketika syariat Islam itu diinjak-injak. Mulai dari pemerintah saya sampai kepada lembaga yang menjadi representasi keulamaan yang punya kewenangan untuk berbicara. Padahal andai kata mereka mau berisik saja, berbalas pantun di media, saya yakin telinga pemerintah akan merah untuk mendengarnya dan itu menggerakkan mereka untuk bekerja. Nauzubillah, ini realitas di negeri kita. Maka menyimpang dari itu. Kemudian jauh lagi, bahkan sejak dari subuh setelah selesai bubar dari masjid, cobalah jangan langsung pulang ke rumah, keliling-keliling Banda Aceh sebentar. Karena saya melihat hal tersebut. Subuh ada kajian-kajian subuh di beberapa masjid di kota Banda Aceh, dan setelah selesai saya kembali ke kota Madia Cekeuk. Perjalanan yang jauh ini menyebabkan kita ada ruang untuk menonton perilaku anak muda. Dari nama kegiatannya saja sudah negatif, asmara subuh. Dari namanya saja sudah tidak benar. Maka jalan kaki laki-laki dan perempuan, dari situ saja sudah salah, dan itu tidak pernah mendapatkan reaksi, arahan, dan bagaimana cara untuk menangani. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka ketika Allah katakan la'allakum tattaqun, ternyata tidak terwujud di akhir Ramadan, tidak ada indikasi mendekati hasil tersebut sudah 20 hari berjalan Ramadan. Pertanyaannya, apakah ayat Al-Quran salah? Nauzubillah, summa nauzubillah. Bukan ayat Al-Quran yang salah, perilaku kita yang salah memperlakukan puasa. Bagi kita puasa hanya sebatas tidak makan dan tidak minum saja. Yang kita tahan hanya syahwat perut dengan syahwat farad saja. Sedangkan syahwat mulut dan syahwat yang lain tetap terlampiaskan seperti biasa. Dan kita tidak mendapatkan arahan-arahan yang memadai bagaimana mengisi ruang-ruang Ramadan tersebut agar masuk ke relung-relung hati, menjadikan diri kita sebagai pribadi yang muttaqin. Itu baru satu hal. Hal yang kedua, mendekati hari raya Idul Fitri, seharusnya akhir Ramadan itu menjadi semakin syahdu. Bayangkan ketika ada kerabat kita yang mau berangkat haji, 24 jam sehari kita bergaul dengan beliau di rumah, tapi tidak pernah kerinduan kita kepada beliau itu seperti ketika beliau sudah masuk asrama haji untuk besok naik pesawat. Saat berada di rumah, ketika menjelang hari keberangkatan, mulailah interaksi kita menjadi lebih aktif. Begitu beliau-beliau ini masuk asrama haji, padahal baru semalam kita tidur bersama beliau, makan bersama beliau, bercengkrama dengan beliau, tapi baru saja masuk asrama haji, rasanya kita ingin bergantung di pintu asrama itu agar tidak berpisah. Kerinduan di detik-detik akhir, saat-saat perpisahan itu sudah ditentukan. Kalaulah ada anggota keluarga kita yang divonis oleh dokter ini sakit, orang tua bapak sudah akut stadium 4 menurut kalkulasi kami berdasarkan indikasi alat-alat vital, organ-organ vital, hanya bertahan sekitar sepekan lagi. Andai kata ada pemberitahuan demikian, saya yakin semua anak akan tidur di rumah sakit dan yang merantau akan pulang mengajukan cuti. Kenapa? Ingin menikmati momen-momen terakhir itu bersama dengan orang yang ia cintai, yang mereka cintai. Ramadan ini sudah mendekati saat dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala, sekitar 10 hari lagi. Tapi justru menjelang perpisahan tersebut, kita seolah-olah berharap agar Ramadan, kenapa nggak besok saja lagi ayat. Maka nuansa ibadah yang dulu bersemangat
tiba-tiba masjid yang dulunya oleh panitia ingin diperluas, ingin mengajukan proposal kepada pemerintah perluasan masjid, sekarang mungkin ada inisiatif sebaiknya kita persempit kembali agar jemaah terlihat ramai. Maka saya bahagia masih ada legislator kita yang merasakan keprihatinan tersebut dan disuarakan. Ada banyak yang prihatin tetapi tidak menyuarakan. Ini sudah ada yang menyuarakan. Ada Tumat, itu perwakilan dari Syahwal. Beliau kemukakan di media massa, kenapa Masjid Menasah itu sudah sejak sebelum 15 Ramadan sudah mulai sepi ditinggalkan oleh jemaah. Harusnya narasi yang beliau kembangkan dan realitas yang terlihat di masyarakat oleh lembaga resmi seperti MPU tidak boleh menutup mata. Mereka harus menjadi lembaga yang ahlul hilli wal aqdi, punya keterampilan untuk menganalisa masalah dan punya kemampuan untuk merumuskan solusi. Seharusnya ada usaha untuk melihat kenapa ini terjadi. Apakah imamnya gak enak? Apakah durasi waktunya tidak tepat? Apakah waktu memulai dan selesainya tidak sesuai? Seharusnya dicari dan ditawarkan solusi. Ini sudah sekian tahun, seingat saya sejak pulang dari Mesir 2005 sampai sekarang 2026, sudah 21 tahun saya melaksanakan Ramadan kontinu di Banda Aceh. Tidak ada tawaran-tawaran solusi untuk ada perubahan-perubahan. Miskin solusi bagi kita, miskin ide. Maka saya mencoba untuk memberikan tawaran-tawaran tersebut. Mungkin bapak-bapak tidak sadar, ketika dulunya tahun 2000-an, azan subuh dengan qamat di Banda Aceh itu 3 menit setengah. Dari Masjid Raya Baitur Rahman sampai semua masjid 3 menit setengah. Saya risau. Maka ketika diundang oleh kawan-kawan Safari Subuh, saya tawarkan, kenapa tidak kita tunda antara azan dan qamat itu sekitar 10 menit. Kenapa? Karena azan subuh berbeda dengan azan yang lain. Azan subuh itu sampai ada kalimat khusus yang dinamakan tazwid. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Pertanyaan sederhananya, kepada siapa ingin diperdengarkan ungkapan salat itu lebih baik daripada tidur? Tentu kepada orang yang masih berada di atas tempat tidur. Karena untuk orang yang sudah duduk di masjid, mereka nggak perlu lagi. Untuk orang yang masih ada di tempat tidur. Tapi bila hanya 3 menit setengah sejak as-salatu khairum minan naum sudah berkumandang qamat, orang yang masih di atas tempat tidur mendengar kalimat ini, dia beranjak ke kamar mandi untuk bersuci, mulai buang air kecil, buang air besar, bersuci hadas kecil, hadas besar. Itu belum sampai ke pintu kamar, sudah qamat. Kalau dia ngotot datang ke masjid, sampai ke masjid, sallallahu kabir mayang. Itu sudah seperti kernet lebih-lebih dulu. Penumpang dipanggil, tapi kedatangannya tidak ditunggu. Jadi seharusnya antara azan subuh dengan qamat, kalau kita melihat di Arab itu setengah jam, 25 menit sampai dengan 30 menit. Benar-benar dipersiapkan. Orang yang mendengarnya bangkit dari tempat tidur ke kamar mandi, kemudian menutup aurat, kemudian sholat sunat fajar 2 rakaat, dia panaskan kendaraan, dia berjalan ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian baru sholat. Ada prosesnya. Alhamdulillah direspon oleh beberapa masjid. Masjid Al-Hashimiyah Rukoh, Masjid Darul Falah Kampung Pinang, Masjid Baitul Shalihin Mulia Karim. Tapi Masjid Raya Baitur Rahman perlu waktu hampir 15 tahun kemudian baru berubah dari 3 menit ke 10 menit. 15 tahun perlu waktu untuk mereka berubah dari 3 menit setengah menuju 10 menit. Cuma yang kita perlu apresiasi, ketika sudah bergeser ke 10 menit interval azan subuh dengan qamat, Masjid Raya Baitur Rahman tidak lama kemudian menambah 5 menit lagi menjadi total 15 menit.
Maka bila kita perhatikan azan subuh di Masjid Raya ke Qamat itu ada durasi 15 menit. Berjalan, alhamdulillah. Dulu kita ribut tentang zakat fitrah, antara boleh bayar dengan uang ataupun tidak. Tapi semua seragam zakat fitrah nilainya 2,5 kg berbentuk beras ataupun berbentuk uang. Bayangkan itu sampai tahun 2012 gak ada yang protes. Ketika saya dilibatkan oleh Wali Kota Banda Aceh saat itu, almarhum Pak Muwardinuddin dengan Ibu Hajjah Iriza Saduddin Jamal, menjadi salah seorang Dewan Pengawas Baitul Mal, Wakil Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal yang diketuai oleh Pak Dr. Adani Isa. Di bulan Ramadan 2013 saya sedang menyampaikan kajian di Aula Balai Kota di lantai 4. Tiba-tiba masuk telepon, nggak sangka karena sedang pengajian. Masuklah pesan WA, bukan WA, SMS. Waktu itu belum terlalu populer WA. Kawan-kawan dari Baitul Mal sedang menuju ke Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk membicarakan besaran zakat fitrah. Mereka minta sarannya. Saya balas pesan tersebut, tolong diusahakan dua perkara. Yang pertama, yang bayar zakat fitrah dengan uang tidak boleh kurang dari harga 3,8 kg beras sesuai dengan sukatan mazhab Imam Hanafi. Yang bayar dengan beras tidak boleh kurang timbangannya daripada 2,7 kg. Saya sampaikan. Besok subuhnya saya ceramah subuh di masjid Istiqamah Blok. Begitu turun mimbar sambil berjalan keluar didampingi oleh pak kecilnya, beliau mengeluh, "Oh, zakat fitrah bonyok mahal harus." Saya bukan kecil. Ada dibagi edaran yang berekan lihat 25.000 zakat fitrah nyokap 25.000. Coba ditunjukkanlah ke saya, ditempelkan di dinding tempat wudhu itu edaran dari Kementerian Agama Kota Banda Aceh yang saat itu dipimpin oleh Pak Ramlan. Begitu saya baca, sama persis seperti tulisan di SMS saya. Pokoknya ada lagi orang Allah nggak usah gara-gara orang ngomong si Mahmud. 2,7 kg dengan uang 3,8 kg harganya. 2013 berubah. 2014 berganti kan akan Kemenak Banda Aceh kepada Pak Amiruddin, Pak Ramlan Kesentil atau Sumsalam kalau nggak salah. Menjelang penetapan zakat fitrah, beliau telepon saya, "Ustaz, ini zakat fitrah yang 2,7 kg dengan harga 3,8 kg. Saya dengar informasi itu dari Ustaznya." Saya katakan, "Iya, ini sudah ada suratnya di depan saya, tapi saya tidak mau tanda tangani sebelum saya diberikan referensinya." Saya bilang, "Oke, nanti malam saya ikut rombongan Pemko Banda Aceh safari Ramadan di Masjid As-Salafah Lambaran. Di sana kita ketemu dan saya berikan referensinya." Begitu selesai sholat, saat pulang saya ajak beliau ke kendaraan, saya tunjukkan ada kitab Fiqhuz Zakat Dr. Yusuf Al-Qardawi dan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Dr. Wahbah Suhaili, ada kitab At-Taqriratus Sadidah. Saya tunjukkan halamannya, saya tunjukkan tulisannya. "Oh, kagak usah, belum teken," kata dia. Tetap 2,7 kg berbentuk beras ataupun 3,8 kg berbentuk uang harganya. 2015 tiba-tiba kembali ke habitat 2,5 kg berbentuk uang ataupun beras. Maka saya sampaikan ke kawan-kawan, "Ike hehu yang pakai ada dasar." 2016 tiba-tiba naik 2,8 kg yang bayar dengan uang, 3,8 kg yang bayar 3,8 dengan uang, 2,8 dengan beras. Ada perubahan. Pertanyaannya, ketika diubah menjadi 2,8 kg dengan beras, apa rujukan yang dijadikan dasarnya? Ini yang seharusnya menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena seharusnya zakat fitrah itu disukai, bukan ditimbang. Benda yang satuannya sukatan, ketika dikonversi ke dalam timbangan,
itu akan berbeda nilainya karena kepadatan, karena massa dan lain sebagainya. Maka seharusnya MPU Aceh, MPU Kabupaten Kota memberikan saran kepada pemerintah melalui dinas teknis, apakah Kementerian Agama ataupun dinas syariat Islam, setiap masjid, setiap menasah difasilitasi dengan 2 alat sukat syariah, sukatan syariah, yang satu mud dan yang satu lagi sah. Saya ada yang sumbang mud ini untuk nilai bayar fidyah, satu sah 4 mud. Secara khusus Ramadan yang lalu menjelang zakat fitrah, saya datang ke toko orang yang jualan sembako. Saya timbang beras dengan mudnya seberat 820 gram. Ternyata kata pemilik tempat, ini bisa kita kosongkan nilai mudnya Ustaz, hanya diukur beras saja. Dan ketika diukur berasnya saja 650 gram satu mud, dan satu sak 4 mud. 650 gram dikali 4 menghasilkan 2,6 kg. Saya punya referensi. Pertanyaannya, ini MPU Kementerian Agama yang menetapkan zakat fitrah 2,8 kg, dasarnya apa? Alah, 2 on lebih. Jangan anggap remeh 2 on. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan hanya zarrah saja, lebih ringan daripada sebutir beras, itu akan diperhatikan nanti dari akhirat. Bayangkan, andai kata benar timbangan zakat fitrah itu 2,6 kg, lalu dibebankan oleh pemerintah 2,8 kg, pemerintah sudah menggolimi muzaki 2 on untuk setiap jiwanya. Dan saya punya tanggungan 5 orang, 6 dengan saya, istri 1 dan anak 4. 2 on dikali 6, 1,2 kg. Kalau saya punya sedekah, silakan. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang merasakan berat tambahan lebih 1 kg ini yang tidak sepatutnya? Pemerintah sudah mendolimi tanpa ada dasar dari agama. Unsur kehati-hatiannya tidak ada. Ini karena kita sudah hidup di zaman lebih suka menimbang daripada menyukat. Semua kita timbang. Minyak kita timbang, padahal dulu disukat. Sekarang kalau kita beli BBM di SPBU masih disukat dengan satuan liter, seliter, 2 liter. Tapi dari tangki penyimpanan Pertamina ke SPBU itu tidak disukat, ditimbang seton 2 ton. Kita beli beras dulu disukat jare, jekai, tilite. Sekarang ditimbang sekilo, 2 kilo. Zaman kita lebih suka menimbang daripada menyukat. Sampai pejabat dilantik pun di dalam SK-nya ditimbang, memperhatikan, mengingat, menimbang. Maka hakim dari melantikan pejabat memperhatikan, mengingat, menyukat. Tetapi kita lebih suka menimbang. Tapi yakinlah, satuan sukatan dengan timbangan itu sangat berbeda. Makanya yang di Arab dengan di Aceh, karena beda berasnya, maka akan beda bobotnya, karena kepadatan ketika benda tersebut masuk ke dalam wadah. Seharusnya MPU itu sudah 20 tahun berjalan syariat Islam, jalan pikirannya untuk memberikan saran kepada pemerintah. Kalau benar kita jalankan syariat Islam, tolong fasilitasi setiap kampung, setiap menasah ada 2 alat sukat syariah. Yang satu namanya sah untuk menentukan zakat fitrah, dan yang satu lagi mud untuk menentukan nilai fidyah. Tapi ternyata kita suka setiap tahun adakan rapat menentukan berapa zakat fitrah tahun ini. Padahal nilai zakat fitrah sudah ditentukan 14 abad yang lalu. Sesuatu yang sudah jelas 14 abad silam masih harus dimusyawarahkan sekarang. Itu bahasa Inggris namanya paham. Setiap kali mau bayar zakat fitrah, tanya berapa zakat fitrah sekarang? Berapa zakat fitrah? Enggak pernah berubah zakat fitrah dari 14 abad yang lalu. Itu kalau dalam pepatah keren bahasa Yunani, anabut, bidabut, coplakin, tiribabrut, jodope, budbut. Nauzubillah. Kemarin saya baca berita di Serambi, di Aceh Timur, oleh Kemenangnya menyarankan kepada warga masyarakat di wilayahnya agar zakat fitrah sudah selesai dibayar di 27 Ramadan. Yang maaf
Padahal waktunya baru mulai malam hari raya, waktu wajib baru mulai malam hari raya. Pertimbangan apa untuk dibayar 27? Rupanya supaya cepat didistribusikan kepada fakir miskin. Kalau kita ambil kasus itu di Banda Aceh, yang kita rata-rata adalah asodu, bukan asodu. Kalaupun asodu mungkin tetap ada yang mudik keluar daerah. Saya mungkin asodu di Jakarta, tapi karena kawin ke Pidi, mudik ke Pidi. 27 didistribusikan. Boleh jadi yang bayar zakat fitrah di sini tidak wajib zakat fitrah di sini, dan yang menerima zakat fitrah di sini tidak berhak terima zakat fitrah di sini. Kenapa? Karena dihitung waktu dan tempat pada saat jatuh tempo di malam hari raya. Maka yang bayar zakat fitrah di sini, jangankan malam 27, malam pertama Ramadan sudah boleh bayar. Tapi untuk sah zakat fitrah yang dibayar di sini, yang membayarnya wajib ada di kampung Setui ini paling telat saat berbuka puasa malam hari raya. Jadi waktu itu ada berangkat. Dan yang menerima zakat fitrah di sini paling telat berada di sini di malam hari raya. Yang bayar zakat fitrah di Nohana Ino Utero Raya, yang terima Pihak Ino Utero Raya. Tapi ini sudah 20 tahun syariat Islam, tapi buah ni berapa? Makan baju gaji muda. Makanya saya jadi curiga kepada ustaz-ustaz yang narasinya selalu kita jaga sholat berjamaah di awal waktu, kita jaga sholat berjamaah di awal waktu. Coba tanya kepada ustaz-ustaz yang berulang-ulang sampai berbusa, berbuih mulutnya mengatakan tentang sholat berjamaah di awal waktu. Apa dasarnya? Saya yakin jawabannya karena salat di awal waktu adalah waktu yang terbaik. Yang paling afdal waktu salat berjamaah adalah di awal waktu. Pertanyaannya, bila Anda mengajak masyarakat untuk salat berjamaah di awal waktu karena itu adalah waktu fadilah, kenapa belum ada seorang pun ustaz yang mengajak umat Islam untuk bayar zakat fitrah di waktu fadilah? Salat kita ajak di waktu fadilah, tapi kenapa zakat fitrah nggak ada yang mengajak menunaikan di waktu fadilah? Waktu fadilah untuk bayar zakat fitrah adalah pagi hari raya setelah sholat subuh sebelum sholat id. Maka kalau begitu yang terjadi, mereka hanya mengajak sholat di awal waktu, tidak mengajak bayar zakat pada waktu yang paling baik. Yakinlah mereka bukan sholat di awal waktu karena fadilah, tapi karena syahwat. Karena syahwat, bukan karena menimbang fadilah. Makanya Abu Bakar ketika marah kepada orang-orang murtad yang tidak mau bayar zakat, apa kata beliau? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Demi Allah, saya akan berani siapapun yang membeda-bedakan antara kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Ini tiba-tiba secara resmi Kementerian Agamanya mengajak bayar zakat fitrah diusahakan selesai di 27. Bayangkan antara 27 dengan selesai hari Ramadan, hari raya, itu ada jeda 2 sampai 3 hari. Dalam 3 hari itu kalau ada warga yang sudah bayar zakat fitrah, tidak jadi wajib zakat fitrah, apakah sanggup panitia mengembalikan? Dan apakah berani keluarga dari almarhum ini untuk minta pengembalian? Kita datang untuk Pak Kecil, nyoyang dan kabin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bantu, baik bantu aku. Cuma ya berusaha kalau bayi zakat fitrahnya hanya jadi wajib pulang rumah hari itu tengok. Ini je lagi lah Pak Kecil hari tengok. Alangkah. Talakai malai, handalakai hak. Bayangkan kezalimannya. Ini Rasulullah. Seharusnya MPU berbicara hal-hal seperti ini untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, kepada pemerintah, agar jangan sampai arahannya itu bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Tapi itulah kita, seperti ayam yang kehilangan induk. Tidak ada yang melindungi kita dalam praktek bersyariat. Ketika kita ingin puasa Ramadan tidak terganggu oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, setiap kali kita keluar rumah terlihat pemandangan maksiat yang kita tidak punya energi untuk menghalanginya. Saat kita buka, apakah anda tahu juga? Andai kata badan saya tinggi besar, gerau lebih depan.
Itu new stunting lagi ya. Ini masalahnya. Maka kita akan ribut setiap hari ketika pemerintah tidak hadir. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita bayar pajak kalau tetap harus kerja sendiri? Keput aja gaji tukang menyebutnya gotong royong terus. Bukan tidak boleh gotong royong, tapi jangan sampai gotong royong kita menjadi gotong royong wajib. Boleh gotong royong wajib, tapi minta kurang ongkos tukang. Dan inilah kesadaran yang tidak tumbuh di tengah masyarakat. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dakwah itu bukan hanya menyampaikan kebaikan, tetapi prinsip dasarnya kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yang mengajak kepada sesuatu yang lebih baik. Nyaw kagat kan nada ini kagat nah pakat. Ini jangankan untuk kita lakukan, untuk kita ajak saja sudah tidak mungkin. Begitu kita ajak kepada yang lebih baik, tetap jawabannya beta dengar punya bekat Wahabi. Jangan saya kata kata Wahabi itu yang buruk adanya. Maka hadirin dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan meningkatkan kesadaran kita dan mudah-mudahan kita mau untuk mencermati kembali, bertanya kembali dalam nada mengugat kepada para pengambil kebijakan apa dasar pertimbangan di dalam setiap kebijakan. Dan insya Allah bila kita mau cerewet demikian, pemerintah akan teliti dan akan berhati-hati dalam setiap kali mengambil keputusan. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum